istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, pernah nggak? Gimana rasanya? Orang kalau masukin air, ini nih pengobatan di sini nih, kan lendir itu banyak di sini nih. Orang kalau udah kebanyakan lendir ini memenuhi apa namanya, otaknya ini, itu gampang pusing itu, ujungnya bisa kena vertigo, dan itu gampang stres tuh di sini. Annahu ramadat ainul Junaid marratan. Suatu kali matanya Imam Al-Junaid ini belekan. Tahu belekan? Matanya belekan karena sakit mata tuh. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Faqala at-tabib. Nah, dokter yang memeriksa Imam Al-Junaid ini berkata, inturid ainaika fala tusilu. Inturid apabila Anda kepengen, apabila Anda ingin, ainaika kedua matamu, fala tusilu ilaihima ma'an. Jadi kalau ente pengen sembuh, kata dokternya nih kepada Imam Junaid, kalau antum mau sembuh Imam Junaid, ini maka matamu ini jangan sampai kena air, kata tabibnya, kata dokternya. Falamma dhahaba at-tabib, kemudian tatkala dokter yang memeriksa Imam Junaid itu pergi, udah berlalu, tawaddu'a, kemudian Imam Junaid berwudu, wa shalla, kemudian sholat, wa nama, dan setelah itu tidur. Fabari'at ainaihu, kemudian sembuhlah matanya Imam Junaid. Berarti itu dokter keliru, salah tadi. Kata dokter apa? Nggak boleh kena air, cuman nggak digubris sama Imam Junaid. Bodoh amat dah katanya, tetap aja wudu. Nah begitu wudu, habis wudu kemudian Imam Junaid sholat, habis itu tidur. Nah begitu bangun tidur, matanya belekannya udah hilang. Fasami'a hatifan. Nah pada saat itu Imam Junaid mendengar hatif. Hatif itu suara hati. Yaqulu, yang berkata, taroka al-Junaidu ainahu fi ridho. Ya, fi ridho ya. Taroka al-Junaid, Imam Al-Junaid meninggalkan matanya fi ridho ya, dalam keridhoanku. Falau talaba minni, seandainya Junaid itu meminta kepadaku, meminta apa? Al-jahana miyina bidzalikal azmu la ajabtu. Seandainya Junaid itu meminta jahannamiyin, penghuni neraka jahanam, dengan apa namanya, permintaannya tersebut, la ajabtu, maka akan aku beri Al-Junaid. Nah falamma ja'a tabib, nah kemudian ketika dokternya kembali lagi, wara'al aina sahihatan, dan melihat matanya Imam Al-Junaid itu sudah sembuh, qala ma fa'alta, dokternya ngomong, itu mata diapain kok tiba-tiba udah sembuh aja, gitu, kata dokternya. Qala tawaddatu, kata Imam Junaid, saya berwudu, wa sholaitu, kemudian saya sholat, wa kana at-tabibu nasranian, sementara tabibnya itu, dokternya itu orang Kristen. Jadi habis itu dokternya meriksa lagi tuh, balik lah, begitu meriksa lagi Imam Junaid matanya udah sembuh, udah nggak sakit mata lagi. Nah dia nanya dokternya, lah kok itu bisa sembuh, gimana ceritanya? Imam Junaid cerita, lah tadi saya wudhu katanya, kemudian saya sholat 2 rakaat. Nah si dokter ini orang Kristen, dokternya ini orang Kristen gitu. Nah fa'amina fil hal. Nah kemudian melihat itu langsung beriman dokter yang Kristen tadi, langsung masuk Islam gara-gara sakit mata. Gara-gara sakit mata kemudian dokternya masuk Islam.
Waqala, kemudian dokter itu berkata, hadza ilajul khaliq, ini adalah ilajul khaliq, kesembuhan dari sang pencipta, lal makhluk, bukan dari makhluk. Waqala, kemudian Imam Junaid berkata, hadza ilajul khaliq, ini adalah kesembuhan dari sang pencipta, lal makhluk, bukan dari makhluk. Wa kuntu, dan saya, kata Imam Junaid, ana armadu, saya ini belekan, wa kunta anta tabik, sementara engkau adalah seorang dokter. Ya. Apa yang bisa kita pahami dari kisah Imam Junaid ini? Imam Junaid ini kan wali. Kalau ente misalnya lagi sakit mata, jangan samain nama Imam Junaid. Tapi yakin yang namanya air wudhu itu orang kalau nggak pernah kena air wudhu ketahuan dari mukanya. Bener. Orang kalau mukanya sering kena air wudhu itu dilihatnya mah enak aja, betul nggak? Ya. Cuma kalau orang jarang kena air wudhu, mukanya udah kayak dompet tanggung bulan. Tahu nggak dompet tanggung bulan? Ditekuk aja tipis banget itu. Jadi yang namanya wudhu itu, orang kalau udah wudhu nih, saya bilangin nih, orang kalau udah wudhu, asal wudhunya bener, wudhunya bener ya, wudhunya bener, dia menjalankan sunnah-sunnah wudhunya. Pertama dia cuci tangan dulu, baca bismillah, dia cuci tangannya, dia bersihkan tangannya. Setelah itu dia kumur-kumur ya, membersihkan yang ada di dalam mulut. Kumur-kumur begini nih, begitu. Kemudian setelah itu istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Pernah nggak? Gimana rasanya? Orang kalau masukin air, ini pengobatan di sini nih. Kan lendir itu banyak di sini nih. Orang kalau udah kebanyakan lendir ini memenuhi apa namanya, otaknya ini, itu gampang pusing gitu. Ujungnya bisa kena vertigo, dan itu gampang stres tuh di sini. Kita kalau lagi pusing tuh berasa otak kayak panas, lagi stres. Ketika stres, maka itu akan mengaruh kepada anggota tubuh yang lain nih, organ tubuh yang lain. Orang kalau sering stres, pengaruhnya ke lambung, asam lambung naik. Nah kalau udah asam lambung naik terus, itu bisa kemana-mana tuh, ke ginjal, liver, jantung, kemana-mana tuh. Jadi makanya sumber penyakit, orang banyak penyakit itu ya, sumber utamanya itu 80% penyakit itu berasal dari pikiran. Nggak percaya? Berasal dari pikiran. Dari makanan ya, itu cuma 10%. Dari makanan cuma 10%. Kebanyakan dari pikiran. Kalau setiap hari orang yang murah senyum, itu pasti orang sehat. Ketemu sama siapa aja dia kalau bahasa kita mukanya ajer gitu kan. Ya, mukanya ajer, dia ramah kepada orang, dia senyum, nggak pernah dia musuhan sama orang. Ya, karena nggak pernah dia membenci orang lain. Nggak pernah dia musuhan sama orang, nggak pernah lagi gedeg sama orang, nggak pernah. Itu yang bikin sehat tuh ya, itu yang bikin sehat. Sekarang kalau mau ngetes, boleh aja tiap hari marah-marah aja sama orang, sebulan masuk rumah sakit. Sebulan masuk rumah sakit. Makanya kalau bini ngomel mulu, itu mempercepat kematian suaminya itu. Nggak percaya gitu ya. Jadi 80% penyakit ini berasal dari pikiran. Kita sering stres. Stres itu banyak macam-macam ya kan. Ngelamar kerjaan gak dapat, stres, pusing. Kagak kawin-kawin,
Stres. Bebe itu. Ini pikiran semua. Duit kagak gablek, mulut asam kagak ngerokok udah dua hari. Kreditan motor udah 4 bulan belum dibayar, besok Ambon mau dateng. Stres itu. Nah, ya, jadi apa? 80% berasal dari pikiran. Ya. Makanya kita ini harus menikmati hidup. Ya. Kita punya kelebihan rezeki, ya jalan-jalan lah, lihat. Ya. Cuman jalan yang positif. Ya. Bawa perempuan, kagak beres. Kita senang-senang sama teman-teman, kita jalan ke sana. Niatnya apa? Kita jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan nih. Nih, dengerin. Kita jalan-jalan kemana? Ngeliat pemandangan yang indah, kita touring sama teman-teman. Niatin, ingat, niatin di situ ya. Niatin apa namanya? Untuk menikmati ciptaan Allah. Niatin di situ. Ketika jalan jangan pernah ninggalin sholat. Ya. Udah niatin kita ibadah. Kita melihat pemandangan indah, ya Allah indah banget ini, ya kan? Berarti kita memuji penciptanya di situ. Jalan kemana yang pernah, ya saya yakin masih sekitar Jakarta atau Jawa Barat dah, bangsa ke Labuan Bajo mah jauh masih. Gitu. Insya Allah nyampe ke sana ya, amin. Gitu. Kita menikmati keindahan alam. Ini enggak menikmati keindahan yang lain nih, bukan alam. Gitu. Niatin kayak gitu, biar kenapa? Biar jalan-jalan kita jadi ibadah. Gitu. Biar jalan-jalan kita jadi ibadah. Tapi jangan pernah ninggalin sholat. Jangan pernah ninggalin sholat. Makanya perlu refreshing tuh, nge-refresh pikiran. Yang penting tujuannya baik, bukan tujuan maksiat. Gitu. Sabtu Minggu jalan-jalan begitu nyampe pusing lagi, buset besok kerja lagi. Iya kan, paling enggak gitu ya. Jangan di rumah aja ketemunya dia lagi. Ini sekali-kali lah gitu ya. Iya, kalau perlu ajak saya gitu. Jadi apa? 80% penyakit itu dari pikiran. Makanya ini Nabi, itu bukan saya yang ngomong, ini Nabi yang ngomong. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholaha sairul jasad. Apabila dia itu sehat, baik, maka sehat juga seluruh anggota tubuh. Tapi wa idza fasadat, apabila dia sakit, rusak, ya, maka akan rusak juga seluruh badan. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Al-qalb. Apa? Hati. Makanya punya hati ini jangan sampai kita nyimpen dendam, nyimpen benci sama orang, nyimpen dendam, iri hati, dengki sama orang gitu. Temennya baru beli motor, panas. Hati-hati mau wajali orang tua kualat tuh. Nanti kita jalan-jalan nih, pesan saya sholat, jangan sampai ninggalin sholat. Kalau kita udah jaraknya udah sampai 120 km lebih, sholatnya
dijamak kosor.